Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Syifa dengan NPM 08. Di sini saya akan membacakan biografi Terelie. Terelie adalah nama pena yang digunakan oleh penulis bernama asli Darwis yang lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia memutuskan untuk menggunakan nama tersebut karena terinspirasi dari lagu India. Lagu India yang dimaksud rupanya muncul dalam film Firzara. Jika diartikan, Terelie bermakna untukmu, untuk teman, kakak, adik, ibu, bapak, dan tetangga. Tetapi di atas segalanya untukmu. Sebelum mengecapnya popularitas dan keberhasilan sebagai penulis, Darwis kecil bercita-cita untuk menempuh pendidikannya setinggi-tingginya. Mimpinya terwujud karena akhirnya ia menggenggam bangku kuliah di Universitas Indonesia. Meskipun penulis satu itu sangat erat kaitannya dengan dunia sastra, nyatanya ia lulus dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Julfa. Terelie adalah nama pena yang digunakan oleh penulis bernama asli Darwis yang lahir di Kota Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Ia memutuskan untuk menggunakan nama tersebut karena terinspirasi dari lagu India. Lagu India yang dimaksud rupanya muncul dari film berjudul Firzara. Jika diartikan, Terelie bermakna untukmu, untuk teman, untuk kakak, untuk adik, ibu, bapak, dan tetangga. Tapi di atas segalanya hanya untukmu. Sebelum mengecap manisnya popularitas dan keberhasilan sebagai penulis, Darwis kecil bercita-cita untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mimpinya terwujud karena akhirnya ia bisa mengenyam bangku kuliah di Universitas Indonesia atau UI. Meskipun penulis satu itu sangat erat kaitannya dengan dunia sastra, nyatanya ia justru lulus dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Usut punya usut, ternyata kepiawaiannya dalam menulis itu lahir dari hobi dan kebiasaannya. Usai menyelesaikan pendidikan tingginya, Darwis bekerja sebagai seorang akuntan lebih dahulu. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2005, barulah ia memelukkan karya pertamanya, yakni hafalan sholat Gelisah sebagai Terelie. Selain dikenal sebagai penulis serba bisa, Terelie juga diketahui senantiasa menjaga privasinya. Ia jarang muncul di publik dan diklaim lebih ingin dikenal melalui karya-karyanya, alih-alih melalui kehidupan pribadinya. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa laki-laki itu sudah menikah dengan seorang perempuan cantik dan keduanya dianugerahi seorang putra dan seorang putri. Halo, perkenalkan nama saya Julfa dan teman saya Asri. Kita akan membacakan karya Terelie yang berjudul Hujan dari halaman 1-9. Ruangan 4x4 meter per 2 itu terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berkronologi tinggi dan peralatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dilayangkan sebelumnya. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih, tingginya sekitar 4 meter. Hanya ada 2 perabot di tengah ruangan, satu kursi lipat diduduki seorang perempuan berusia 50 tahun. Dia menggunakan pakaian berwarna krim dan memegang tablet layar sentuh. Dia seorang pramedis senior. Satu lagi sofa pendek berwarna hijau. Seorang gadis muda dan berkemeja biru dan celana gelap duduk bersandar di atas sofa itu.
Sisanya hamparan lantai pulauan tanpa cacar seperti kubus kosong, lampu yang ditanam di langit-langit mengeluarkan cahaya lembur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, tidak ada jendela di ruangan itu. Namaku Elijah, pramedis senior. Itu tersenyum melalui percakapan. Namamu Laila, bukan? Gadis di atas sofa hijau menggunakan peralatan. Kamu merayakan ulang tahun yang ke-21 tahun. Minggu depan, kamu yatim piatu. Tinggal di apartemen bersama seorang teman dan menyelesaikan pendidikan level 4. Kamu juga memegang lisensi kelas A sistem kesehatan. Elijah berkata sambil jemari tangannya mengganggu lincah layar tablet di hadapannya. Tulisan-tulisan serta gambar di layar yang hanya setipis kertas HVS itu bergerak. Ah, kamu seorang perawat yang bertugas di rumah sakit. Elijah diam sejenak, berhenti menggerakkan tulisan di layar, membaca lambat-lambat. Ini mengagumkan, kamu punya banyak sekali catatan pelayanan sosial sejak usia 16 tahun, termasuk sebulan ditugaskan di sektor 1. Astaga, itu tempat paling menyedihkan. Bagaimana kondisi sektor itu? Gadis yang duduk di sofa hijau tidak menjawab. Elisa tersenyum simpul, dia hanya berusaha membuat suasana lebih rileks lewat bercakap-cakap santai sebelum memulai terapi, tapi sepertinya sama dengan ratusan pasien yang pernah dia tangani. Gadis di hadapannya memilih diam. Itu bisa dihadapi. Itu bukan situasi yang menyenangkan. Siapa pula yang akan tertarik bicara basa-basi setelah mengambil keputusan final masuk ke ruangan itu? Baiklah Laila, kita langsung saja. Elisa menangkap gadis itu di hadapannya. Jemari tangannya kembali mengetuk tablet. Pasien saat ketukeran ia mengalami layar lewat perintah nirkabel. Lantai pulauan 2 meter dari kursi mulai merekah sebuah balai robot keluar. Membawa peralatan berbentuk bando. Ujung balalai robot bergerak ke arah Elijah, lalu berhenti. Elijah mengambil bando itu. Kamu harus menggunakan pemindai itu. Elijah memberikan bando yang tersebut dari logam berwarna perak kepada gadis itu di atas sofa. Gadis itu menurut, menggerakkan sementara belalai robot kembali ke posisinya. Lantai pulang kembali menutup seolah-olah tidak pernah ada lubang. Mereka di atasnya 1 detik 1. Oke, dilanjut oleh teman saya Asri. Elijah tersenyum setelah melihat bando itu terpasang dengan baik di kepala. Ini fase terakhir, sekaligus paling penting, sebelum kamu masuk ke ruang operasi. Di fase ini, kami membutuhkan peta saraf otakmu melalui cerita yang kamu sampaikan. Elijah diam sebentar, memastikan gadis di hadapannya mencerna kalimat dengan baik. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kami membutuhkan presisi informasi karena kamu seorang perawat, juga memiliki pendidikan tinggi. Kamu pasti amat paham. Operasi yang akan dilakukan membutuhkan peta seluruh saraf otak yang sangat akurat. Pemindai yang kamu kenakan akan membantu menentukan bagaimana saja yang menyimpan memori di kepala. Lantas, merekonstruksi peta digital 4 dimensi. Tidak ada toleransi atas kesalahan dalam operasi. Kita tidak ingin ada memori indah yang ikut terhapus, bukan? Elijah mencoba bergurau sejak gadis di hadapannya masuk ke dalam ruang 15 menit lalu. Sama seperti pasien lain, seluruh kesedihan itu melihat pekat di wajahnya. Sekali kamu masuk ke ruang ini,
Proses ini tidak bisa dihentikan. Seluruh cerita harus disampaikan hingga selesai. Atau peta digital itu dibuat dari awal lagi. Kamu harus bercerita dengan detail, Lail. Memindai akan mencatat reaksi saraf otak saat kamu mulai bercerita. Tidak mengapa jika kamu berhenti menangis atau berteriak marah. Kami membutuhkan semuanya. Tidak mudah menceritakan kembali, tapi kamu harus melakukannya. Agar tetap fokus, aku akan membantumu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku fasilitator, penghubung antara pasien dan bandu perang. Kamu sudah siap? Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah menghela nafas, perlahan memperbaiki posisi duduk. Baiklah, pertanyaan pertama, apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu? Lail. Ruang itu lenggang. Lail, kamu mendengarku? Elijah bertanya lembut. Gadis di hadapannya masih menunduk. Gadis itu mengangkat wajahnya, menyeka ujung matanya yang berair. Dia sejak tadi menahan sesak. Tidak apa kalau kamu ingin menangis. Elijah menatap bersimpati sambil mengentukkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu. Aku janji. Persis ketukan jarinya diangkat. Rantai di sebelah kursi kembali melengkah. Kali ini dari tempat yang berbeda dengan belalai robot sebelumnya. 2 jengkal dari sofa hijau yang membentuk bulat seperti pipa stainless muncul. Di ketinggian 50 cm pipa itu berhenti naik. Atasnya yang sekarang bergerak memipih ke samping berubah bentuk menjadi meja bundar kecil dengan 1 tiang. Mengesankan sekarang ada meja di ruangan itu. Meja model itu sedang tren di kota. Kapanpun dibutuhkan bisa muncul untuk kemudian dilipat lagi dan masuk ke dalam rantai jika telah selesai. Secara bersamaan, sebuah belalai robot juga keluar dari lubang lainnya, menggenggam kotak tisu. Perlahan kotak tisu itu diletakkan di atas meja stainless. Kamu mau tisu? Elijah menunjuk kotak. Mengetuk layar tabletnya. Belalai robot bergerak mundur, masuk kembali ke dalam lantai malam. Gadis di atas sofa hijau mengangguk, perlahan-lahan meraih sehelai tisu, menyeka hidungnya yang berair. 1 menit lenggang. Apa yang hendak kamu lupakan, Lail? Elijah kembali bertanya pertanyaan pertama. Lail, gadis di atas sofa hijau kali ini bisa menjawab, meski dengan suara serak. Aku ingin melupakan hujan. Perkenalkan, nama saya Risma Despiani akan membacakan apresiasi mengenai cerpen. Apresiasi cerpen dalam novel hujan ini dimulai dari bab 1, seperti yang telah dibacakan oleh kedua teman saya sebelumnya. Paragraf pertama dari novel ini mendeskripsikan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan teknologi canggih. Penggambaran yang tepat untuk berimajinasi tentang masa depan. Tokoh utama dalam novel karya Terelia ini bernama Elijah dan Lail. Sepertinya tokoh Lail ini memiliki kenangan buruk dengan hujan sehingga pada kalimat yang mengakhiri bab dikisahkan, gadis itu ingin melupakan hujan. Sejauh ini, kami hanya dengan membaca bab 1 saja. Inti dari cerita tidak dapat disimpulkan. Namun, unsur intrinsik yang bisa diketahui adalah latar belakang tempatnya berada di kota masa depan yang berteknologi canggih. Dan karakter yang pertama ditampilkan adalah Elijah dan Lail.